Karena ono wong salam tempel ning kiai ra dosa. Mergo nyuwat. Ya ora ono ngono iku agar barang hak dadi hak iku jenenge sedekah utawa jihad. Sing darani nyuwat ku hak dadi batil. Batil dadi. Lah wong Islam saiki akeh sing bodho, wong saleh-saleh akeh sing bodho. Angger ana pilihan caleg, angger dikeki dhuwit jare nyuwap. Lah sing dadi wong ora salat, wong fasik. Perkara antar wong saleh pecah. Jadi misalnya Mustafa kok utawa Ruhin nyalon caleg wajib mbok dukung. Wudu mbok biayai, wong saleh gitu biayai. Nak nganti kalah selain terus lawan bunuh diri ya terus. Nah kan apa ini uang-uangan, bom-boman dan wis iku gak pantes. Pemilihan ate gawe duit-duitan wis gak pantes. Belas wallahi gak pantes disebut ulama. Wallahil azim gak pantes disebut ulama, gak pantes. Karena itu menyalahi keagamaan. Bukan lagi agama yang dijunjung tapi sebuah aljah at-tarafuh, kebanggaan dunia saja. Bagaimana muktamar duit-duitan itu gimana? Sak picek-piceknya ahli politik tahu kalau muktamar di NU yang sudah itu busuk duit-duitan itu. Saya bisa membuktikan waktu di zaman Gus Solah itu. Teman saya berani mengeluarkan uang hanya sekedar ingin menjabat ketua cabang. Ketua cabang mengeluarkan duit. Tapi biasanya seperti itu dibungkus dengan yang halus ya. Atas ini untuk uang transport. Iya, kalau uang transport harus diberikan kepada lembaga. Biar lembaga yang memberikan. Tapi itu uang alasan dikeluarkan transport itu untuk dirinya. Oke, kita tanggapi ya. Kita renungkan ya dari dua tokoh di atas. Kenapa kok Indonesia ini carut marut, banyak kezaliman, banyak korupsi besar-besaran. Tidak hanya di kalangan pejabat, tapi juga di kalangan ulama. Di muktamar itu ya. Itu isinya rebutan jabatan, rebutan kekuasaan, rebutan proyek, rebutan tambang, rebutan macam-macam sampai bom-boman, pakai uang, suap-suapan dan lain sebagainya yang nggak pantas menurut Kiai Mustain, nggak pantas disebut ulama. Model-model seperti itu, tapi itu terjadi dan itu di kalangan kita Nahdlatul Ulama ya. Kenapa? Yaitu tadi banyak gus-gus kiai-kiai yang sering menghelah hukum, otak-atik hukum, meringankan hukum seperti halnya Gus Baha itu ya. Katanya mengeluarkan uang saat pemilu itu bukan suap, jadi nggak diharamkan. Ini namanya kan otak-atik hukum itu ya. Seperti halnya kemarin bunga bank itu tidak riba. Memang riba itu haram, tapi kalau bunga bank tidak riba, sama saja itu mengotak-atik hukum itu. Kalau suap itu haram, tapi kalau mengasih uang saat pilkada, saat pemilihan itu enggak haram. Kiai diamplopi enggak haram di muktamar. Ini kan awuran ya, ngotak-ngatik hukum. Kalau dalam bahasa pesantrennya itu menghelah hukum ya. Terus lagi alasannya ini untuk menetapkan perkara yang hak. Biar yang jadi ini orang yang sholat. Ya orang yang sholat itu harus mengeluarkan biaya besar. Sekarang gini loh ya. Dalam kepemimpinan bernegara itu tolak ukurnya itu baik tidak hanya sholat. Buktinya apa? Gus-gus yang jadi pejabat, ya yang jadi DPR, yang sholat, bahkan yang punya pesantren. Itu juga korupsinya besar-besaran loh. Bahkan perkara agama saja dikorupsi oleh gus-gus kiai-kiai yang ada di sana yang sudah melakukan korupsi itu. Loh gini kok patokannya untuk menetapkan orang baik jadi pejabat. Loh isinya loh sama saja. Karena apa? Karena dari awal sudah menggunakan cara yang salah. Sudah modal suap.
Itu begitu. Kalau dikatakan di Fathul Mu'in gini, saya itu sering ikut Bahsul Masail. Tahu persis itu konsep-konsep kitab Fathul Mu'in I'anatul Thalibin. Gus Bah mengatakan, oh itu bukan suap, itu sedekah. Itu ngawur. Kalau sedekah yang nerima itu tidak haram. Tapi dalam konsep itu yang nerima tetap haram loh ya. Ini yang paham, pasti paham argumen saya. Mau tak jelaskan secara detail, ini nggak cukup waktunya, pakai nurani aja lah ya. Mosok di dalam demokrasi aja dilarang loh ya, money politik, suap menyuap saat pemilu. Lah kok di dalam syariat Islam, di dalam agama kok memperbolehkan? Ini kan sudah nggak masuk akal. Agama itu lebih hati-hati dalam menetapkan konsep-konsep keadilan. Lah kok demokrasi itu melarang, kok agama sampai membolehkan? Ini kan tidak masuk akal. Agama itu lebih berhati-hati, bukan lebih ngawur dari aturan demokrasi. Makanya sekarang itu ya, walah, karena ada banyak konsep kiai-kiai yang model seperti itu. Dawuhnya Kiai Mustain, kenapa di Indonesia banyak yang hafal Quran, banyak ulamanya memakai konsep Al-Quran, tapi korupsinya besar-besaran sampai triliun-triliunan. Karena apa? Karena banyak ulama orang soleh yang diam. Kalau menurut saya tidak hanya itu kiai, tapi banyak tokoh-tokoh kiai-kiai, gus-gus model kayak Gus Bah, tidak hanya diam, tapi malah argumen-argumennya itu membela kedoliman-kedoliman orang-orang di atas sana. Yang akhirnya ya gini, carut marut semua. Di NU itu ya isinya cuma rebutan jabatan. Umatnya nggak dipikir, umatnya itu ada yang sholawatan pakai jogetan, sholawatan goyang-goyang melambaikan tangan ibu-ibu itu. Terus lagi drambenannya banser, mayoritasnya perempuan goyang-goyang mengikuti musik drum band. Itu dalam hukum NU itu jelas dilarang loh. Tapi kok pelakunya malah orang-orang NU, simbol-simbol NU, banser, ansor, fatayat tuh, goyang-goyang di sholawatan itu. Karena apa? Yang atasannya sudah sibuk untuk memikirkan jabatan, proyek, keuntungan, tambang untuk pribadi masing-masing. Kalau enggak ya yang penting punya pengikut banyak, kayak Gus Bah itu. Biar yang ikut banyak menghela hukum ben wong-wong do seneng karo ndeke. Tidak sadar itu merusak tatanan hukum, merusak konsep pemikiran keadilan di masyarakat. Itu ngeri banget ya sekarang ini. Makanya kita itu harus berpikir ya. Kalau ada ulama-ulama model kayak seperti itu, kita harus merenung, cermati dulu. Pikir pakai akal sehat dan hati nurani. Aja syukur melok gruduk, oh iya iku Gus hebat. Hebat itu bisa dicitrakan. Kadang-kadang orang-orang itu nggak tahu, itu karena dicitrakan seolah-olah sederhana, hebat gini-gini. Kalau kita mau merenung, banyak pemikiran-pemikiran, konsep-konsep yang ditawarkan oleh gus-gus model kayak Gus Bah itu banyak yang carut marut itu. Tidak sadar omongan-omongan Gus Bah itu membungkam amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu banyak dari kalangan ulama-ulama non-NU itu kan keras pada pejabat itu, keras pada korupsi, sampai ada lagu anti korupsi itu dari ulama di luar NU itu. Itu dianggap ekstremis oleh Gus Bah, dianggap radikal oleh Gus Bah itu. Kan yang aneh kan, melakukan amar ma'ruf dengan penguasa zalim kok dianggap radikal. Terus dia itu suka ngomong gini dengan santrinya, sudahlah kamu itu urusi aja hidup kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, hubungan kamu dengan Allah itu sudah baik apa belum, urusi sholatem. Gak usah ngurusi pejabat, gak usah ngurusi pemerintah, iku wis ono sing ngurusi dhewe. Kata-kata seperti itu sama saja itu menggembosi orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya orang-orang dolim di atasan sana, pejabat korupsi merajalela. Karena apa? Rakyat
bungkam dinina bobokkan atas nama agama, atas nama mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah sendiri itu memerintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk menolak dan melawan kezaliman, melawan ketidakadilan, melawan korupsi. Nah, maka dari itu ya, kita sebagai umat Islam harus bisa merenung, jangan asal ikut terhadap tokoh-tokoh yang terkenal. Saya itu sangat kagum dengan Kiai Musta'in ya. Baru kali ini ada Kiai yang lantang menyebutkan kebenaran. Bukan hanya sekedar untuk cari masa ya, seperti Gus Baan gitu. Sekedar cari masa atau enggak tahu itu niatnya apa, atau memang dia memang pola pikirnya itu suka menghela hukum agar mudah itu, atau gimana tujuannya enggak tahu. Yang jelas Gus-Gus model kayak Gus Baan itu merusak konsep pemikiran agama. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.